Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Oke kak, di video kali ini aku kembali akan membahas cerita horor tentang salah satu hantu urban legend yang katanya sempat menghantui dan meneror sebuah pondok pesantren di Jawa Timur. Oh iya, aku disclaimer dulu kalau cerita yang akan aku bahas di sini adalah kisah yang berkembang dari mulut ke mulut, tidak ada bukti nyatanya, walaupun beberapa orang meyakini bahwa kisah ini benar-benar terjadi. Tapi balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya, mau percaya atau tidak. Anggap aja ini buat nambah koleksi cerita horor teman-teman gitu kan, biar nggak garing aja gitu. Di video ini nggak ada jump scare-nya ya teman-teman, karena aku pun orangnya penakut. Kalau pas ngedit sambil liatin yang semacam itu, aku tuh suka nggak kuat gitu. Oke, nggak usah lama-lama, bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Kisah ini berasal dari Lamongan, Jawa Timur, di sebuah pesantren yang ada di sana. Katanya nih ya, hantu Herlina ini adalah seorang santriwati yang berasal dari sebuah pesantren di Lamongan, di mana ia diceritakan sebuah sosok gadis yang manis, cantik, ramah, dan baik. Tapi selama di pesantren itu, Herlina merasa kok aku nggak dianggap di sini gitu. Herlina merasa diacuhkan oleh santriwati-santriwati yang lain yang juga penghuni pondok pesantren itu dan para ustadz-ustadz yang ada di situ. Alasannya apa nggak tahu juga ya kak. Gak ada aja gitu santriwati yang mau berteman sama dia. Untuk menarik perhatian dari teman-temannya dan ustadz-ustadz inilah muncullah ide bahwa dia akan melakukan sesuatu yang nanti bisa membuatnya mendapatkan perhatian. Dia akan pura-pura mencuri cincin aki kesayangan salah satu ustadz di sana. Nah, nanti saat Pak Ustadz dan yang lainnya kebingungan mencarinya, dia akan muncul dan memberikan cincin itu seolah-olah dia yang nemuin gitu. Dia pikir pasti kan dia dianggap pahlawan gitu ya, pasti bakalan jadi pusat perhatian gitu. Tak lama ia pun menjalankan idenya tersebut. Ketika malam tiba dan pesantren sedang sepi, dia pun mengendap-endap dan memberanikan diri memasuki ruangan Pak Ustadz yang cincinnya mau diambil itu. Dia berjalan menuju meja di ruangan tersebut, dibukanya laci meja itu dan ternyata benar ada di sana. Diambilnya lah lalu dimasukkan ke dalam tasnya. Pas dia memasukkan cincin itu ke dalam tasnya, ternyata ada seorang santriwati yang sedang melewati ruangan Pak Ustadz itu. Herlina pun ketahuan. Lalu santriwati itu melaporkan tindakan si Herlina kepada Pak Ustadz. Aduh, apesnya mbak. Udah gitu digiringnya Herlina untuk menghadap Pak Ustadz dan juga pengurus pondok pesantren yang lain. Setelah mendapatkan laporan itu, para pengurus pun langsung rapat dan membicarakan hukuman apa yang paling tepat untuk diberikan kepada Herlina ini untuk membuatnya jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta agar menjadi contoh agar tidak diikuti oleh santriwati yang lain. Karena Herlina ini merasa takut dan malu, akhirnya Herlina melarikan diri dari pesantren. Saat malam sudah larut, Herlina mengendap-endap menuju gerbang utama pondok pesantren itu. Tapi ternyata ada seorang pengurus pesantren yang melihatnya saat dia keluar. Saat sudah sampai di gerbang utama pesantren, Herlina langsung lari sekencang-kencangnya dan si pengurus pesantren itu mengejarnya. Dipanggil-panggilnya lah tuh si Herlina, tapi Herlina tetap saja lari. Disusul para pengurus lainnya, mereka semua berusaha mengejar Herlina yang sedang melarikan diri. Menyadari bahwa ia dikejar para ustadz dan diteriaki untuk kembali ke pesantren, membuat si Herlina jadi makin takut. Paniklah dia dan makin mempercepat larinya. Herlina berusaha menyeberangi jalan tanpa menghiraukan kendaraannya melewati jalanan itu. Di saat yang bersamaan, sebuah mobil melaju dengan kencang menuju ke arahnya. Kemudian ditabraklah si Herlina. Saking kencangnya mobil itu, karena malam-malam kan ya, sepi gitu kan, tubuh Herlina itu sampai terpental bermeter-meter ke depan. Melihat kejadian itu, para pengurus pun terhenyak dan tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hati mereka yang paling dalam, mereka pun merasa sangat menyesal. Dibawalah tubuh Herlina ini ke sebuah rumah sakit dan kemudian masuk ke ICU. Herlina koma hingga 2 minggu kemudian.
Ayahnya menungguinya sendirian. Ternyata ibunya Herlina ini sudah meninggal saat Herlina berusia 12 tahun. Jadi selama Herlina koma, ayahnya lah yang dengan sabar dan telaten merawat si Herlina. Ayahnya begitu berharap banyak kepada Herlina sebagai penerus satu-satunya yang akan mengurusnya di masa tua nanti. Suatu hari sang ayah meninggalkan Herlina di rumah sakit untuk pertama kalinya. Ayahnya Herlina pergi ke pesantrennya Herlina dengan tujuan ingin berpamitan kepada pengurus pesantren. Datanglah ayah Herlina ini ke pesantren dan menemui Pak Kiai dengan maksud ingin memintakan maaf Herlina, dan ketika sudah sembuh nanti ayahnya Herlina ini akan mengantarkan Herlina untuk kembali ke pondok pesantren itu. Pengurus pesantren pun menjawab dengan bijak bahwa mereka sudah memaafkan Herlina dan akan menerima kembali Herlina saat sudah sembuh nanti. Setelah mengemas barang-barangnya Herlina, ayahnya kemudian meninggalkan pondok pesantren dan kembali ke rumah sakit. Tapi saat perjalanan pulang, ayahnya si Herlina ini merasa kecewa dan marah karena saat beliau selesai mengemasi barang-barang Herlina dan berjalan keluar, beberapa santri yang ada di sana melihat ayahnya Herlina dengan tatapan yang sangat sinis dan berbisik-bisik yang kelihatan gak enak didengar gitu. Tambah lagi ketika dia menyadari ketidakadilan yang diterima oleh putrinya karena dihakimi secara semena-mena. Ayah Herlina ini begitu yakin bahwa putri satu-satunya ini adalah anak yang jujur dan berusaha berbuat baik kepada siapapun. Dalam hati ayahnya berucap, tidak mungkin Herlina berbuat seperti yang dituduhkan oleh penghuni pesantren. Lalu beliau bertekad kalau anaknya nanti sembuh dan kalau memang terbukti bahwa Herlina ini tidak melakukan pencurian, ayahnya akan membalas dendam kepada semua santri yang ada di situ dan juga pengurus-pengurus di sana. Tapi saat ayahnya sampai di rumah sakit, betapa terkejutnya beliau melihat anaknya sudah ditutupi oleh kain putih di seluruh tubuhnya. Herlina dinyatakan meninggal dunia di perjalanannya menuju pondok pesantren. Nyeseklah si bapak ini saat menyadari bahwa tak ada seorang pun yang menunggui Herlina saat menjemput ajalnya. Ayahnya hanya bisa duduk terdiam dan menangisi kepergian anaknya. Tak berapa lama dikuburlah jenazah Herlina. Pada saat itu pihak pesantren tidak ada yang tahu bahwa Herlina ini sudah meninggal dunia. Hal ini memang sengaja dilakukan sama ayahnya Herlina. 7 hari setelah meninggalnya Herlina, ayahnya kembali ke makam Herlina. Sampai di sana dipeluklah batu nisan anaknya ini sambil menangis. Jiwanya benar-benar terguncang. Makin dipeluk, makin membesar pula rasa amarah di hati bapak ini kepada pihak pengurus pesantren dan semua santri yang ada di sana. Ternyata ayah Herlina ini mempunyai rencana, teman-teman. Oleh karenanya, ayahnya ini memang sengaja tidak memberitakan kematian Herlina ini ke pihak pesantren. Pada hari itu, ayah Herlina mengunjungi sebuah rumah yang letaknya pelosok dan jauh dari perkotaan. Rumah itu terbuat dari anyaman bambu, tidak ada listrik di sana, penerangannya hanya berasal dari obor saja. Di dalam rumah itu, suasananya tampak sangat menyeramkan. Terlihat sangat gelap karena hanya sedikit penerangan yang ada di sana, dan juga banyak terdapat barang-barang yang sudah kuno. Di rumah itu tinggallah seorang bapak-bapak tua berpakaian serba hitam dari ujung rambut hingga ujung kaki, dan ternyata bapak ini menguasai ilmu hitam dengan tingkatan yang sangat tinggi juga kuat dan sudah terkenal memang di kalangan tertentu. Tujuan ayahnya si Herlina datang ke tempat itu adalah untuk menghidupkan kembali si Herlina. Ayahnya Herlina percaya bahwa bapak-bapak tua ini bisa menghidupkan arwah yang sudah meninggal, dibawa kembali ke dunia. Setelah mereka berbincang dan ayahnya Herlina mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke sana, dengan kesaktiannya si bapak dukun tua ini mendatangkan arwahnya si Herlina
dibarengi dengan guncangan di ruangan itu, dan barang-barang yang ada di situ ikut bergerak dan berdecit-decit mengiringi proses pemanggilan arwah si Herlina ini. Nah, datanglah si Herlina yang kemudian dia menceritakan peristiwa yang terjadi di pesantren sebelum ia keluar. Bapak dukun tua ini akhirnya mengetahui maksud dari ayahnya Herlina. Setelah itu bapak dukun tua ini menyuruh ayahnya Herlina untuk pulang dan kembali lagi seminggu kemudian untuk menyelesaikan ritual terakhir pengembalian arwahnya Herlina. Tepat seminggu kemudian, ayahnya Herlina kembali ke rumah itu. Begitu bertemu dengan si dukun tua itu tadi, ayahnya diajaklah ke bagian belakang pondok bambu itu. Ayahnya terkejut ketika melihat seorang gadis yang sangat mirip dengan putrinya. Gadis itu terlihat tertidur di sebuah tempat tidur, teman-teman. Padahal sebenarnya gadis itu telah meninggal. Bapak dukun tua ini kemudian menyelesaikan ritual pengembalian arwah Herlina, lalu memasukkan arwah Herlina ini ke jasad yang terbaring di tempat tidur itu. Kulit gadis yang tadinya pucat perlahan-lahan menjadi kemerahan dan matanya kemudian terbuka. Setelah itu bapak dukun tua ini meminta satu syarat kepada ayahnya si Herlina, bahwa di setiap malam Jumat Kliwon harus ada korban manusia yang dapat diminum darahnya oleh gadis ini. Semuanya tampak sangat normal, teman-teman. Benar-benar seperti Herlina sungguhan. Lalu Herlina pun diajaknya pulang ke rumah. Keesokan harinya Herlina diajak kembali ke pesantren dengan tujuan membalas dendam terhadap perilaku teman-temannya dan pengurus pondok pesantren. Karena pihak pesantren ini tidak ada yang mengetahui bahwa Herlina sudah meninggal, mereka pun menerima kembali dengan tangan terbuka. Semenjak saat itulah banyak kejadian aneh yang terjadi di pondok pesantren itu. Setiap hari ada saja yang kesurupan. Setiap hari juga ada pencurian yang membuat para santri ini dihukum karena barang-barang yang dicuri tersebut ditemukan di tangan santriwati-santriwati ini. Padahal mereka tidak ada yang berani menyentuh barang-barang milik orang lain, apalagi mencurinya. Dan saat malam Jumat Kliwon tiba, sesuai dengan permintaan si dukun pada ayahnya Herlina, kalau di setiap malam itu harus ada darah manusia yang ditumbalkan. Orang pertama yang jadi tumbalnya adalah santriwati yang telah memergoki Herlina pada saat Herlina mengambil cincin akiknya Pak Ustadz. Kondisi jasad santriwati yang meninggal ini sangat aneh, teman-teman. Di lehernya terdapat bekas gigitan hewan bertaring dengan tubuh kaku dan kisut tanpa adanya darah sama sekali. Setelah itu mereka semua meningkatkan keamanan. Patroli pun dilakukan setiap malam. Tapi walaupun sudah memperketat keamanan, pembunuhan kembali terjadi di malam Jumat Kliwon berikutnya. Dan yang jadi korban berikutnya adalah sang ustadz pemilik cincin batu akik yang dicurinya tadi, teman-teman. Kondisinya sama persis dengan santriwati yang pertama tadi. Karena pemilik pondok ini merasa marah, akhirnya mengumpulkan semua penghuni pesantren ini di sebuah aula yang sangat besar di pondok pesantren itu, termasuk si Herlina. Pada saat semuanya berkumpul itu, Herlina tidak menyadari bahwa ternyata di mulut dan kerudungnya terdapat tetesan-tetesan darah. Salah satu temannya ada yang melihat, sontak semuanya langsung heboh, teman-teman. Semua orang yang di ruangan itu kaget, panik, takut melihat Herlina yang kemudian berubah menjadi sosok perempuan berbaju merah, bertaring dan mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Seorang pemuda dengan tasbih di tangannya kemudian berdoa. Tawa Herlina makin keras ketika menatap pemuda tadi. Selesai pemuda tadi berdoa dengan khusyuk dan lama, ia kemudian memutuskan tali tasbih dan melemparkannya ke tubuh Herlina.
Seketika tawa yang membahana tadi berubah menjadi rintihan kesakitan. Tak lama tubuhnya pun terbakar dan terbang mengitari aula, dan ketika dikejar, tubuh hantu yang terbakar itu menghilang di semak-semak yang tidak jauh dari pondok pesantren itu. Semua orang yang ada di situ melihatnya. Tidak hanya 1 atau 2 orang saja yang melihatnya, tapi semuanya. Hingga hari ini, santri yang ada di pondok pesantren itu masih merasa ketakutan dan was-was karena kabar itu dikatakan nyata oleh penghuni lama di pesantren itu. Menurut desas-desus yang beredar, katanya korbannya tidak hanya 2 orang tadi ya kak, ternyata banyak. Sampai saat ini masih ada kejadian kesurupan di sekitar pondok pesantren di Lamongan ini, dan hantu itu selalu berkata bahwa kalian tidak akan tenang. Rinding. Tapi kak, aku menemukan versi lain yang mengisahkan tentang si Herlina ini pada awalnya. Jadi di versi lain diceritakan bahwa Herlina ini gadis yang sangat cantik jelita. Saking cantiknya, ada seorang santri yang kebetulan anak Pak Kiai yang jatuh cinta pada si Herlina ini. Tapi karena Herlina bukan dari kalangan Kiai maupun bukan orang yang berada, keluarganya tidak merestui cinta Herlina sama si Gus tadi. Nah, si Gus itu tetap kekeh mencintai Herlina, hingga pada akhirnya Bu Nyai memfitnah Herlina mencuri cincinnya. Jadi Bu Nyai ini dengan sengaja memasukkan cincinnya ke dalam lemari Herlina dengan mengutus salah satu santriwati yang ada di sana. Nah, akhirnya dipermalukanlah si Herlina. Kemudian Herlina melarikan diri dan ketabrak kereta. Lalu karena orang tuanya tidak terima mendengar anaknya diperlakukan seperti itu, akhirnya dibangkitkanlah lagi si Herlina. Tapi bukan bangkit secara nyata, melainkan hanya bayangan yang butuh banyak darah untuk menyempurnakan bentuk fisiknya. Nah, katanya nih, sampai sekarang terornya itu masih ada, katanya ya. Jadi ada kesaksian seorang santriwati di sebuah pondok pesantren yang menceritakan bahwa di suatu malam ada seorang perempuan yang mengetuk gerbang pesantren. Perempuan itu mengaku bernama Herlina. Katanya dia mencari seorang bapak-bapak yang merupakan suami dari salah satu tukang masak di pesantren itu. Dan bapak yang dicari itu ternyata sudah meninggal sejak lama. Dikiranya orang iseng, ditengoklah keluar. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Padahal suaranya masih ada dan bilang mau ketemu sama bapak itu, nerocos aja gitu katanya. Kejadian lainnya nih, seorang perempuan berbaju merah dan berkerudung merah tiba-tiba datang ke sebuah pondok pesantren. Dia masuk tiba-tiba dan bawa koper. Ngakunya sih alumni di situ. Lalu dia masuk ke salah satu kamar untuk mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal. Santriwati yang ada di situ kan pada heran ya, soalnya nggak ada yang kenal sama sekali. Salah satu santri ada yang ngintip saat dia sedang beberes nih ya. Ternyata yang dia masukin ke kopernya itu tulang belulang dan masih segar. Pas gadis itu ke kamar mandi perempuan, kebetulan di situ kan ada sampah pembalut nih ya. Salah satu santriwati memergoki cewek itu lagi jilatin pembalut yang ada darahnya tadi katanya. Heboh lah itu satu pesantren. Oke, kisana. Itulah tadi kisah mengenai hantu legendaris yang terkenal di Jawa Timur yang bernama Herlina ini. Jika teman-teman tahu informasi lainnya atau ada kesalahan di video ini, silahkan diralat di kolom komentar di bawah ya. Atau mungkin kalau ada kisah-kisah lain tentang si cewek satu ini, silahkan diceritakan di kolom komentar. Aku mau banget baca. Oke, kakak-kakak semuanya, itulah tadi cerita horor di episode kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, kita mau bahas apa, boleh banget komen di bawah atau DM ke Instagram aku. Udah aku cantumin di description box ya. Klik like dan subscribe untuk support channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tahu kalau ada video baru dari aku. Aku bukanlah apa-apa tanpa kakak-kakak semua. Jaga kesehatan dan stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.